Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran tematik ya, masih di tematik 3G. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca dulu doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, sekarang coba dibuka bukunya halaman 46 ya. Di situ ada teks mengenai bahan dasar pakaian. Kita baca dulu sama-sama. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang teknologi pangan dan sekarang kita mempelajari tentang bahan dasar pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan utama manusia selain makanan dan tempat tinggal. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari kotoran, debu, udara panas, dan udara dingin. Berbagai jenis pakaian digunakan untuk fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pakaian dibuat dengan bahan dasar yang berbeda. Jika udara panas, kita sebaiknya menggunakan kaos. Bahan dasar kaos adalah kain katun yang dibuat dari serat kapas. Bahan katun memiliki sifat dingin, sejuk, dan mudah menyerap keringat. Oleh karena itu, kaos cocok digunakan ketika udara panas. Selanjutnya, jika udara dingin, sebaiknya menggunakan baju hangat seperti sweater. Sweater dibuat dari bahan wol, berasal dari bulu domba. Bulu domba memiliki serat tebal dan mampu menghangatkan tubuh. Selain bahan wol dan katun, dikenal juga bahan sutra. Bahan sutra sangat halus dan mengkilat. Karena itu bahan sutra banyak digunakan untuk membuat pakaian pesta. Bahan sutra berasal dari kepompong ulat sutra. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari hujan, contohnya jas hujan. Jas hujan bersifat kedap air atau tidak tembus air, berbeda dengan bahan wol dan katun yang berasal dari bahan alam. Jas hujan berasal dari bahan sintetis. Jas hujan ada yang dibuat dari bahan plastik atau PVC atau bahan karet. Nah, jadi dari teks di atas ini yang sudah dibacakan, kita memiliki ada beberapa bahan dasar pakaian ya. Ada yang berasal dari bulu domba, ada yang berasal dari ulat sutra, dan lain-lain. Serta ada yang berasal dari karet atau plastik. Nah, selanjutnya coba kita jawab sama-sama yang di halaman 47. Coba, berdasarkan informasi yang kamu dapat dari bacaan, coba lengkapilah tabel berikut. Bahan katun. Bahan katun tadi mana? Coba kita cari bahan katunnya tadi. Yang di mana bahan katun? Nah, ini ya, kain katun yang dibuat dari serat kapas. Bahan katun memiliki sifat dingin. Sifat bahannya apa tadi? Dingin. Ditulis di sini dingin ya. Dibuat dari apa? Dari serat kah? Dari serat kapas. Ditulis ya. Serat kapas. Selanjutnya ada bahan wol. Bahan wol tadi mana? Bahan wol sifatnya apa? Memiliki sifat hangat ya. Hangat. Dibuat dari mana? Dari bulu domba. Lanjut ada bahan sutra. Bahan sutra tadi sifatnya apa? Sifatnya halus ya. Sifatnya halus, dibuat dari ulat sutra. Ya, ditulis. Kalian juga menulis ya di rumah ya, ulat sutra. Selanjutnya ada bahan plastik. Bahan plastik ini sifatnya apa? Kedap air. Dibuat dari bahan plastik atau PVC ya. Nah, ini jangan lupa kalian salin lagi ya, dan jangan lupa untuk dipahami. Jadi macam-macam ini kayak bahan katun itu contohnya kaos biasa digunakan pada saat musim panas. Bahan wol biasanya itu saat musim dingin, contohnya ada sweater ya.
bahan sutra. Bahan sutra biasanya digunakan untuk pakaian-pakaian yang untuk pergi-pergi ke pesta atau pergi ke kondangan. Ada bahan plastik. Bahan plastik biasanya digunakan untuk jas hujan ya, yang bahan-bahan yang tidak menembus air. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba kita ke halaman 50. Kita belajar SBDP dulu ya mengenai tari patenung ya. Cukup dipelajari saja, tidak perlu dipraktekkan ya. Jadi tari patenung ini merupakan tari tradisional dari Sulawesi Selatan. Tari patenung berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tari patenung menggambarkan perempuan yang sedang menenun benang menjadi kain. Tari patenung menggambarkan wanita Bugis dari Sulawesi Selatan yang sedang menenun. Gerakan tari patenung melambangkan kesabaran dan ketekunan perempuan Bugis dalam menenun benang sehelai demi sehelai ke alat tenun hingga menjadi kain sarung. Penari patenung menggunakan pakaian adat khas Sulawesi Selatan yaitu berupa baju bodo panjang, lipak sabe atau sarung, curak lakba, serta hiasan kepala dan kalung. Adapun properti yang digunakan berupa sarung lempar ya, seperti itu. Nah, ini cukup dibaca saja, jangan lupa dipahami. Insya Allah ini akan masuk di soalnya ya. Cukup diketahui saja, hanya informasi sekilas. Nah, selanjutnya kita ke halaman 53. Nah, sekarang masuk ke tugas kalian mengenai ayo mengamati gambar. Perhatikan gambar A dan gambar B. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, jelaskan isi gambar A dan gambar B. Nomor 2, bagaimana proses pembuatan pakaian secara tradisional? Yang ketiga, apakah proses pembuatan pakaian juga memanfaatkan teknologi? Yang keempat, bagaimanakah proses pembuatan pakaian secara modern? Nah, ini kalian cari informasinya. Boleh tanyakan sama Umi atau Abinya, boleh juga di search di Google atau di googling ya. Tapi tetap dipelajari. Jangan hanya menulis, tapi juga dipahami ya. Karena sudah dikasih kemudahan belajar online dengan teknologi yang ada di rumah. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau sudah belajar, HP-nya ditutup ya. Kasihkan ke Umi sama Abinya. Dan jangan lagi main-main di HP, apalagi sampai main game, TikTok, dan lain-lain ya. Paham anak-anak ya? Insya Allah paham. Anak-anak Ustazah ini anak-anak yang soleh, yang pintar, yang cerdas ya. Dan anak-anak yang bisa memahami perkataan orang tuanya dengan baik dan benar. Nah, sudah dulu ya. Ustazah akhiri dulu. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan via voice note. Kumpulkan ke Ustazah paling lambat pukul 8 malam ya. Syukran jazakumullah khairan. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.